Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Wainentias dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2019 Offering B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latihan kecepatan fisik. Pengertian latihan kecepatan fisik: upaya pencapaian prestasi atau hasil optimal dalam berolahraga. Memerlukan beberapa macam penerapan unsur pendukung keberhasilan seperti kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan sesuatu kerja fisik tertentu. Kecepatan dalam banyak cabang olahraga merupakan inti dan sangat diperlukan agar dapat dengan segera memindahkan tubuh atau menggerakkan anggota tubuh dari suatu posisi ke posisi yang lainnya. Pengertian kecepatan menurut Harsono: kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu gerak dalam waktu yang cepat. Untuk yang pengertian selanjutnya, yaitu pengertian menurut Abdul Qadir Atem, menyatakan bahwa kecepatan itu adalah kemampuan individu yang melakukan gerakan yang sama dan berulang-ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan menurut Kierkegaard adalah, dan yang ketiga, kecepatan menurut Kerr dalam Budiwanto. Kecepatan adalah gerak tempuh per menit suatu yang diukur dalam menit atau skala kualitas. Kecepatan adalah kemampuan gerak dalam periode waktu yang pendek. Dan menurut Dick, pada tahun 1989, dalam waktu Yuyun Yudhiyaka dengan kawan-kawannya tersebut, kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh atau kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kecepatan yang disampaikan oleh para ahli tersebut, maka atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan suatu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan secara berturut-turut atau memindahkan tubuh dari posisi tertentu ke posisi yang lain pada jarak tertentu dan pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang. Hang John dan Krempel pada tahun 1987 dalam Andi Suhendro dan adalah tenaga otot, viktoritas otot, kecepatan reaksi, kecepatan kontraksi, dan lain-lain antara syaraf pusat otot dan ciri antrometrik. Dan pada daya tahan kecepatan. Berorientasi dalam pengertian tentang kecepatan dan penerapan dalam aktivitas olahraga. Unsurnya kecepatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam mencapai hasil yang optimal. Implikasi kecepatan berupa kecepatan reaksi sebagian, sedangkan kecepatan gerak adalah kecepatan anggota tubuh secara seluruh dalam menempuh jarak tertentu seperti lari. Para ahli penelitian dari Leningrad Physical Culture Racing Institute yang dikutip oleh Harsono pada tahun 1988
melakukan beberapa penelitian. Tersebut menyimpulkan bahwa jika ingin mengembangkan kecepatan atau yang bisa disebut dengan speed, jangan hanya berlatih kecepatan saja, akan tetapi berlatih pula komponen-komponen yang lainnya seperti kekuatan dan daya tahan. Macam-macam kecepatan. A. Kecepatan lari cepat atau yang disebut dengan sprint speed merupakan kemampuan organisme untuk bergerak ke depan dengan cepat. Secepat-cepatnya ini ditentukan oleh kekuatan otot dan persendian. Kecepatan reaksi atau yang disebut dengan react time, reaksi untuk waktu, merupakan kecepatan menjawab suatu rangsangan. Kecepatan ini ditentukan oleh kepekaan susunan saraf atau kemampuan orientasi, situasi, dan ketajaman panca indera. Yang C merupakan kecepatan bergerak atau motor action speed, yang merupakan kecepatan dalam arah gerakan yang utuh. Kecepatan ini ditentukan oleh kekuatan otot, daya ledak, koordinasi gerakan, kelincahan, dan keseimbangan. Yang selanjutnya yaitu pembagian gerakan kecepatan. Yang pertama, kecepatan siklis. Yang kedua, kecepatan asiklis. Yang ketiga, kecepatan dasar. Kecepatan siklis adalah produk yang dihitung dari frekuensi gerak, misalnya frekuensi langkah, dan amplitude geraknya, misalnya panjang langkah. Bila gerak siklis mulai dengan kecepatan 0, maka pemberian isyaratnya yaitu mulai, dan jika waktu dihitung dari pemberian isyarat seperti pada lari jarak pendek dan dapat dilakukan lari jarak pendek, maka dapat dibedakan faktor-faktor sebagai berikut. Kecepatan reaksi atau yang disebut pada start, percepatan gerak seluruh meter pertama. Kecepatan dasar sebagai kecepatan maksimal maupun stamina kecepatan. Yang kedua yaitu kecepatan asiklis, yang dibatasi oleh faktor yang mengenai kecepatan gerak masing-masing otot yang terletak pada otot, terutama tenaga statis ini. Kontraksi hanyalah yang menentukan kecepatan gerak. Kedua faktor tersebut selanjutnya bergantung pada viskositas dan tonus otot. Selain itu juga faktor yang memegang peranan kerja antologis otot, panjang pengungkit, dan massa yang digerakkan. Sedangkan faktor yang membatasi prestasi adalah tenaga dinamis atau yang disebut dengan gaya cepat, ukuran antropometri atau yang disebut dengan perbandingan badan dan tuas, dan massa perbandingan beban dan tenaga. Yang keempat yaitu kecepatan dasar sebagai kecepatan maksimal yang dicapai dalam bentuk siklis, adalah produk maksimal yang dapat dicapai dari frekuensi dan gerakan. Amplitudo gerakan ini tidak dapat dibedakan menurut kecepatan dan kemajuan gerakan gerak. Maksimum kecepatan dasar pada wanita yang berumur 17 sampai dengan 22 tahun, pada pria antara 19 dan 23 tahun. Faktor yang memengaruhi dan membatasi adalah
tenaga, fisikalitas otot, kecepatan kontraksi, ukuran, antropometris, koordinasi, stamina, dan waktu reaksi pada permulaan lari start. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.